ini yang mewakili daripada Dinas Pertanian, mohon hanya satu kata yang kami sampaikan, mohon intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini adalah mohon diperhatikan di pojok-pojok sawah ini itu ada mesin untuk menghisap air di bawah tanah, dan itu secara mandiri Pak Johan, mandiri. Jadi setiap orang punya sumur bor secara mandiri manual yang sekiranya itu sampai 15 meter. Nah, kami di desa juga ada intervensi, yaitu melalui memberikan program tangki mesin sampro itu. Alhamdulillah itu berjalan sampai 2-3 tahun, dan tahun ini ada yang kami siapkan untuk menyiapkan juga itu Pak Johan. Sekiranya Pak Johan di sini ada bor Kanada yang menunjang daripada ini, karena sumber air yang kami ada di sebelah ini dan cabang 4 pernah dengar itu sudah bertahun-tahun, dan kemarin sudah ada tim dari kepala dinas PU langsung yang turun survei, mudah-mudahan tahun ini atau 2024 akan dibangun kembali. Tapi mohon bantuan melalui Dinas Pertanian, paling tidak ada bor Kanada di sini, ada bor Kanada sebagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian. Mudah-mudahan produk-produk yang seperti perusahaan ini tentu yaitu tadi oleh Pak Rusdi yang luar biasa sebagai pelopor. Beliau ini adalah orang yang sewa. Jadi kami Pak Johan yang menurut pengetahuan kami, mohon maaf kita sering juga mengunjungi di sini berbagai macam tanaman, ada jagung, ada tomat, ada cabai, ada bawang, jadi multi yang ditanam oleh petani kami di Desa Rade ini. Dan insya Allah dalam musim kemarau 1 nantinya akan ada perubahan-perubahan pola tanam. Jadi mungkin ada yang tomat, ada yang masih bertahan jagung. Ini belum secara spesifik mematok bahwa andai kata kita bersama PPN nanti kita kelompok tani mana yang harus tomat misalnya, harus cabai misalnya. Apa yang ada di Dinas Pertanian, Kepala Desa Rade, alhamdulillah sampai mata kemarin terus terang ini sebenarnya tidak menjadi rahasia Pak Kades. Mata mendapat rezeki kemarin hanya 1 semprot dikasih oleh Haji Muhammad Safrul. Itu karena melalui aspirasi satu-satunya itu menjadi sebenarnya yang ingin Mada miliki, Mada serahkan kepada Kepala Desa Rade. Belum yang lain yang banyak, kalau banyak insya Allah lah maksud Mada begitu. Jadi alhamdulillah begitulah beliau ini hampir tiap saat ditelepon kira-kira apa yang ada di sana dan tolong di drop ke Rade. Jadi mungkin sekalian Mada menjawab untuk jadi insya Allah yang ada di Madrosa sekarang mungkin cabai, mungkin 2 bulan lagi insya Allah mungkin Mada akan minta kelompoknya walaupun cabenya dalam bentuk polybag yang bisa disimpan di rumah atau di halaman rumah. Selain mungkin nanti dalam bentuk bibit, dan insya Allah mungkin ini juga kan Mada masih menunggu program apa yang ada. Insya Allah Mada akan prioritaskan tadi. Jadi Mada sebenarnya kalau saya sebutkan DGW, Bapak jawab sukses bersama petani. Siap ya Pak ya? DGW sukses bersama petani. Satu kali lagi, DGW sukses bersama petani. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Betul Pak? Virus kuning betul? Nah, banyak sekali betul? Nah, saking banyaknya persoalan Bapak sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak sebagai petani itu kadang menjadi tersendat. Benar Pak? Kita juga paham betul, Bapak menjadi petani pasti ingin anaknya kuliah, betul? Pengen anaknya pinter, biar nanti jadi kepala desa, biar jadi nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi petugas PPL, bener Pak? Kalau yang muslim pengen naik haji ke Mekah, betul? Nah, tetapi kalau kendala Bapak ini sebagai petani tidak dikendalikan dengan baik,
cita-cita Bapak, mimpi Bapak tentu akan menjadi susah untuk didapatkan, betul? Nah, maka dari itu Pak, kami dalam bertani itu ada 5 prinsip dasar pertama bertani. Apa saja Pak? Yang pertama adalah pengolahan lahan yang baik. Pengolahan lahan, betul Pak. Jadi bertani apapun, olah lahannya itu harus bagus. Dicek dulu pH-nya tanah. Berapa? pH yang bagus itu antara 6,5 sampai 7. Dicek. Nanti petugas kami, ada Pak Edi, ada Pak Faisal, nanti bisa bantu ke Bapak untuk mengecekkan pH tanah. Dia masih subur atau tidak. Itu yang pertama, olah lahan Pak. Yang kedua Pak, kandungan organik di dalam tanah itu harus bagus juga. Karena apa Pak? Itu hubungannya dengan porositas tanah. Tanah yang bagus nih Pak, dia bisa menyerap air, tetapi dia juga bisa menahan air. Kan ada Pak, tanah ketika dialiri air itu airnya tidak bisa meresap, betul? Tapi sama ada juga tanah yang ketika dialiri air, airnya nggak mau hilang, diam saja. Nah, porositas tanah itu menjadi penting Pak. Bisa dipahami apa ya? Yang pertama pengolahan lahan, yang kedua adalah pemilihan benih yang unggul. Olah lahan sebagus apapun, kalau benih yang Bapak tanam itu tidak bagus, insya Allah juga sekalipun Pak, sekalipun memai tetap terjaga lo ya. Wakilan borak kecuali bora serar Pak, oh lalu Pak. Dia pun lombora. Kalau teknik penggunaannya, akhirnya juga harus teliti terhadap teknik penggunaan. Wati sembarang dicampur kita, wati langsung tahu dalam tangki aina. Teknik pencampurannya tahu ulu wa uma lo ima WG, istilah warna WG kalau lo kan mau bentuk granular, terus metepung kah warna tuntin lo ikan WP istilahnya. Ah, itu kedua kain. Lalu yang ketiga warna SC kah warna babune susu deh, semacam demolis, semacam penalti. Itu kalau ma SC. Itu kudu melono ketolongan. Lalu yang keupah tahu walepu warna cita dokan itu apa namanya pupuk cairna.